Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Saya Pendeta Pak Ben Sumitra STH kembali mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-27 dan dilanjutkan pasal 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami akan bersama-sama kembali mempersiapkan diri untuk merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan pahami dengan baik. Biarlah damai sejahtera Kristus melingkupi kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kuperintahkan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, merasa tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu, menjadikan hidup kita seolah-olah rendah diri, tidak berguna, minder, tidak berani mencoba karena takut gagal, takut mengecewakan, dan sebagainya. Demikian halnya dengan Musa dalam nas kita pada pagi hari ini, dalam Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai dan ayatnya yang ke-29, di mana Allah ingin membebaskan bangsa Israel
dari perbudakan di Mesir dengan memanggil dan mengutus Musa untuk melaksanakannya. Namun ternyata Musa menolak karena ia merasa tidak memiliki kemampuan sehingga dia kurang pede untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi dalam hal ini Allah memiliki kuasa mutlak dalam ketetapannya. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, di mana Allah menolong Musa untuk mengatasi kelemahannya, ketidakmampuannya, yaitu dengan mengirimkan Harun, saudaranya, sebagai juru bicaranya untuk menyampaikan pesan Allah kepada Firaun. Bapak, Ibu, saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pemanggilan Musa ini memperlihatkan bahwa Allah tidak menutupi kenyataan bahwa akan ada kesulitan dan tantangan. Namun walaupun demikian, kuasa Tuhan selalu ada bagi orang pilihannya. Allah pasti mempersiapkan secara sempurna sehingga namanya dipermuliakan. Bahkan dalam pengutusan Musa untuk membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka mendapatkan perintah dari Tuhan, Musa dan Harun pun pergi menghadap Firaun untuk melakukan seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan pada ayatnya yang ke-10. Dan ini adalah waktunya bagi Tuhan untuk memperagakan kuasanya, di mana melalui tongkat di tangan Harun seketika berubah menjadi ular. Demikian pula ahli sihir Mesir pun ternyata bisa melakukan hal yang serupa. Namun Bapak, Ibu, saudara dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun tongkat Harun langsung menelan tongkat ahli sihir Mesir, ayatnya yang ke-12. Ini adalah merupakan suatu peristiwa permulaan dari sebuah proses yang sangat panjang, di mana di dalam Alkitab dituliskan bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya seperti yang telah difirmankan Tuhan, ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita pun diingatkan dan diajarkan bahwa kita mempunyai kerinduan setiap pribadi untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk Tuhan pakai menyatakan rencananya di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita dimampukan melakukan semuanya dengan kerendahan hati, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Tanpa pertolongannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan memampukan di saat kita mengalami kelemahan, dan Dia pasti akan menopang kita pada saat kita mengalami kegagalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila hari ini Tuhan mengingatkan dan menegur kita oleh karena pelanggaran dan dosa yang kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jangankan keraskan hati kita, tapi cepatlah kita bertobat agar bisa menerima pengampunan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu yang kembali boleh kami renungkan pada pagi hari ini, di mana mengingatkan selaku orang percaya untuk senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, karena pengandalan diri mempunyai keterbatasan. Tanpa Tuhan, tolong kami dalam hidup ini tidak ada arti apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup memampukan kami untuk tidak mengeraskan hati ketika mengalami pencobaan dan ujian. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, lembutkanlah setiap hati kami. Tuhan Yesus, sebelum kami menjalani hari ini, kami datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami semua, di mana jemaat Tuhan berada.
Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa selalu dirasakan di sepanjang hari ini. Demikian Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan segala tugas, pekerjaan dan pelayanan di sepanjang hari ini, baik yang bekerja di pemerintahan maupun di wira swasta. Engkau menopang, menjaga dan menguatkan kami ketika menghadapi pergumulan hidup untuk terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus Yesus melampaui segala akal memenuhi setiap hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKI Cepakat Tirung Lingkin, memberkati segenap persekutuan mereka tiap-tiap hari, agar senantiasa semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh anggota jemaat GKI Cepakat Tirung Lingkin untuk di jemaat yang takut akan Tuhan. Demikian juga segala tugas pekerjaan mereka, masing-masing diberikan kelancaran dan kemudahan selalu dalam mengerjakannya. Memberkati seluruh pelayan Tuhan, baik pendeta, penuntun dan diakon, agar senantiasa bersama-sama dimampukan dalam melayani jemaat dengan sebaik mungkin, supaya mereka senantiasa bertumbuh dan berbuah dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, agar mampu dapat melewati dengan sukacita. Kami berdoa untuk resort GKI Puruk Cahu dan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKI Puruk Cahu. Tuhan memberkati persekutuan, memberkati program kerja di tingkatnya masing-masing, agar boleh dilaksanakan, dijalankan dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan visi dan misi GKI. Begitu pula MPH, pendeta, pikaris, penuturan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan juga mampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Kabupaten Murung Raya, memberkati Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya, dan juga DPRD Kabupaten Murung Raya, agar mereka senang diberikan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, agar Kabupaten Raya semakin maju dan sejahtera. Semuanya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan doa ini kami serahkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.